Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao meninggalkan pasukan untuk membantu seniman formasi sihir beracun di bawah komando Yao Meng. Kemudian, dia meraih leher Dewa Air Si, dengan Yao Meng menyeret gurita raksasa itu, dan menuju ke kota Air Si. Si Dewa Air telah bergumam sepanjang jalan. Seluruh wilayah ini berada di bawah pemerintahan sungai Air Si-nya. Oleh karena itu, kemanapun Ji Hao membawanya, banjir diam-diam kembali ke sungai dan berhenti merajalela. Setelah setengah hari, mereka tiba di kota Air Si. Atau dengan kata lain, mereka datang ke reruntuhan kota Air Si. Seawater City sudah menghilang. Kota ini dibangun oleh kakek Yao Meng, ayahnya dan dirinya sendiri, dengan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu menempati dataran aluvial subur yang besar di dekat sungai Seawater, yang kaya akan banyak jenis sumber daya alam. Tapi sekarang, kota besar ini telah menjadi lubang raksasa. Seluruh kota Air Si dan lahan pertanian subur seluas jutaan meter persegi di sekitarnya telah tenggelam, berubah menjadi lubang maut. Sungai Seawater melonjak ke dalam lubang saat ombak keruh meraung, dengan kabut berair mencapai langit. Tempat ini berubah menjadi pusaran air dengan radius ratusan mil, dengan makhluk air yang tak terhitung jumlahnya dengan senang hati berenang masuk dan keluar darinya. Mereka tertawa, menyeret beberapa pakaian berkualitas tinggi dari pusaran air, atau beberapa peralatan dapur seperti panci besi dan mangkuk tanah liat. Kota itu tenggelam, dan semua keluarga serta anggota klan Yao Meng terbunuh oleh air. Tetapi properti di kota tetap tidak rusak. Makhluk-makhluk air ini tertawa penuh semangat sambil mencari segala macam barang berharga di dalam air, lalu memamerkan hasil panen mereka kepada teman-teman mereka. Beberapa orang ganas bahkan terjun ke dasar, mengangkat kepala manusia berdarah satu demi satu, atau anggota tubuh manusia yang patah. Mereka dengan bangga memegang bagian-bagian tubuh manusia itu, seolah-olah itu adalah medali, terkikik, lalu saling melemparkan potongan tubuh ini. Aba, Yao Meng baru saja melalui pertarungan yang bertahan lama, dan dia tetap tenang sepanjang waktu. Tapi sekarang, dia pingsan dan jatuh langsung dari udara. Untungnya, Yumu bereaksi cukup cepat, meraih ikat pinggang Yao Meng dan menyeretnya ke atas. Si wilayah air. Ji Hao mendecakkan lidahnya, lalu wajahnya menjadi sangat gelap. Kakek Yao Meng tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik. Dia dilahirkan oleh istri kedua dari pemimpin klan skala kecil. Setelah dia dewasa, kakek Yao Meng terpaksa meninggalkan klannya dan menjalani kehidupan gelandangan di hutan belantara Midland. Dalam kehidupan gelandangan itu, pria berbakat ini melawan bencana alam, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya mengolah dirinya menjadi yang kuat. Setelah itu, kakek Yao Meng bergabung dengan tentara manusia di kota Puban dan mengajukan diri untuk pergi ke Gunung Chiban untuk bertarung di garis depan. Untuk berkali-kali, kakek Yao Meng pergi jauh ke padang rumput di sisi utara Gunung Chiban dan menyerang benteng pertempuran non-manusia, membunuh makhluk non-manusia yang tak terhitung. Dia mengumpulkan kreditnya, sampai dia dianugerahi gelar Earl Si. Itu bukan perang besar-besaran yang dilakukan oleh kakek Yao Meng. Oleh karena itu, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah membunuh sejumlah besar musuh dan memberikan kontribusi berjasa yang tak terhitung jumlahnya, kredit yang dia peroleh masih tidak sebesar Ji Hao, untuk apa yang dia lakukan kembali di Teluk Naga Jahat dengan formasi pedang Yuyu. Untuk alasan ini, meskipun mereka berdua dianugerahi gelar Earl pada awalnya, wilayah kakek Yao Meng bahkan tidak sebesar 1/10 dari wilayah Ji Hao. Kakek Yao Meng, ayahnya, dan dirinya sendiri semuanya adalah orang yang sederhana dan jujur. Mereka dengan ramah mengundang para tunawisma untuk datang ke wilayah mereka dan memulai kehidupan, membantu orang-orang mereka membangun tanah air baru. Mereka mengumpulkan kekayaan sedikit demi sedikit. Pada saat Yao Meng mengambil alih posisi Earl Si, mereka telah menghabiskan semua yang mereka miliki dan akhirnya membangun kota Air Si. Ini adalah kisah kebangkitan klan manusia dengan cara yang paling tradisional. Klan manusia kuat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh lebih besar dan lebih besar seperti ini, nenek moyang mereka bekerja sekeras mungkin, tetap berhati-hati sebisa mungkin, untuk secara bertahap mengubah klan kecil dan lemah mereka menjadi klan yang kuat.
Seawater City, Yao Meng, ayahnya, dan kakeknya menaruh semua hati dan jiwa mereka di sini. Semua keluarga Yao Meng tinggal di sini. Tembok kota yang tinggi dan kokoh melindungi anggota klan Yao Meng dari binatang buas, dan lahan pertanian yang subur memberi makan orang-orang. Bagi Yao Meng, Seawater City adalah satu-satunya yang dia miliki, itu adalah satu-satunya dukungan rohaninya. Tapi sekarang, kota itu tenggelam, itu hilang, dan semua orang yang tinggal di dalamnya terbunuh. Termasuk ayah, ibu, saudara laki-laki, semua anggota klannya, semua prajurit setia di bawah pimpinannya, semua orang itu dibunuh oleh makhluk air yang tertawa bahagia ini. Inti wilayah Seawater, daerah terkaya di wilayah ini, hancur total. Mereka membangun kota dengan segenap hati mereka, 3 generasi dari mereka. Ji Hao mengepalkan kelima jarinya, meremas suara berderit keras dari leher Dewa Air Si. Melihat wajah pucat Dewa Air Si, Ji Hao menggertakkan giginya dan berkata, saya tahu bahwa Earl Si dan keluarganya semuanya adalah orang yang jujur dan baik. Mereka bahkan tidak membeli budak dari pasar Puban. Orang-orang yang tinggal di daerah mereka diundang dengan kebaikan hati mereka. Itu semua adalah klan tunawisma yang jujur dan dapat diandalkan. Dengan wajah gelap dan dingin, Ji Hao melanjutkan dengan suara yang dalam dan menakutkan, mereka tidak sepertiku. Saya melakukan segalanya. Saya membeli budak yang tak terhitung jumlahnya, saya membawa orang dunia pansi yang tak terhitung jumlahnya, dan saya bahkan membeli sejumlah besar budak non-manusia dari penjara non-manusia. Nada suara Ji Hao menjadi anehnya hambar dan dingin sambil mengangkat bahu, mereka tidak sepertiku. Si wilayah air, si dewa air, katakan padaku, kamu bisa saja menghancurkan kota, tapi mengapa kamu harus membunuh semua orang yang tinggal di dalamnya? Si wajah dewa air langsung berubah menjadi biru tua. Dia memandang Ji Hao dengan ketakutan, karena dia merasakan niat kuat untuk membunuh dari nada suara Ji Hao. Saya kagum. Jika saya meratakan kota air Si dan membunuh semua orang di kota, manusia lain akan kagum. Ji Hao memotongnya. Dia menyeringai si Water God, lalu berkata, memang, kagum. Aku akan membunuhmu, lalu beritahu semua orang bahwa aku membunuh Dewa Air Si dan memusnahkan seluruh keluargamu. Itu seharusnya cukup untuk membuat anjing gonggong, kan? Pedang penghancur iblis 9 matahari diangkat tinggi-tinggi. Si Dewa Air berteriak serak. Tidak, Earl Yao, tidak. Anda adalah seorang pendeta manusia, dan saya adalah Tuhan yang sejati. Kamu, beraninya kamu membunuhku. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Ji Hao berhenti sebentar, lalu tersenyum, kamu benar, aku seorang menteri manusia. Membunuh tanpa alasan sepertinya tidak benar. Yao Meng berbaring dan mengerang, lalu terbangun kembali dari ketidaksadaran. Mendengar Ji Hao, dia menggeram dengan marah, Earl Yao, jika kamu tidak melakukannya, biarkan aku. Ji Hao tertawa terbahak-bahak, lalu mengayunkan pedangnya ke bawah. Setelah serangkaian suara hembusan cepat, Ji Hao memotong anggota tubuh Dewa Air Si. Saat esensi api matahari menukik di sekitar, anggota tubuh itu terbakar menjadi abu. Earl Si, kami memotongnya bersama-sama. Ji Hao melemparkan setengah tubuh Dewa Air Si yang tersisa ke Yao Meng. Yao Meng melengkungkan sudut bibirnya dengan kejam, lalu mengangkat kapaknya dan memotong kepala Dewa Air Si. Ji Hao menjentikkan jarinya, dan mengikuti gerakannya, 9 bola petir berbentuk matahari meledak di hati Dewa Air Sungai, meledakkan simbol mantra ilahi putih di dalam hatinya. Ji Hao mengangkat pedang dan meraung bergema. Gelombang suara gemuruh menyebar bersama dengan aura pembunuhan yang kuat. Gelombang suara yang terlihat menyapu seluruh ruang seperti tsunami, menyulut tubuh makhluk air di reruntuhan kota air Si, satu demi satu. Dalam sekejap mata, setidaknya 1 juta makhluk air dihancurkan oleh raungan Ji Hao. Yao Meng berlutut di samping pusaran air dan bersujud keras ke arahnya. Aba, aku akan membunuh setiap makhluk air jahat ini. Kamu perhatikan saja aku. Serang. Berdiri di atas kepala gurita raksasa itu, Ji Hao menunjuk ke teluk sungai, dengan ombak keruh mengaum di dalamnya. Gurita raksasa itu dengan marah mengaum, mengangkat puluhan tentakel tinggi-tinggi dan menghantam dengan keras, bersama dengan suara mendesir melengking. Tentakelnya yang panjangnya puluhan ribu meter merobek sungai dan mengangkat puluhan dinding air, dengan baut listrik mendesis cepat di dalamnya seperti ular ganas.
Makhluk air yang tak terhitung jumlahnya telah bersembunyi di sungai. Tapi sekarang, mereka semua berlari keluar sambil berteriak dan melolong. Tubuh mereka dibungkus dengan baut listrik, dan baut listrik kuat yang dilepaskan oleh gurita raksasa mematahkan cangkang dan sisik mereka, memasak tubuh mereka. Makhluk-makhluk air ini melompat ke langit, lalu jatuh kembali bersama dengan aroma yang pekat dan memanggang. Puluhan master racun ajaib kota Gunung Yao telah mengucapkan mantra dengan suara yang dalam. Mereka menuangkan cairan yang terkandung dalam pot tanah liat besar ke sungai yang mengalir deras. Cairan beracun hijau tua segera menyebar, membuat puluhan ribu prajurit air, yang masih memegang senjata mereka, menangis. Prajurit air ini bergerak-gerak, lalu tenggelam ke dalam air dan menghilang. Ji Tian, Ji Di dan murid-murid Ji Hao lainnya memegang bendera formasi sihir, memimpin sekelompok murid dari istana Dao Ji Hao dan membentuk formasi sihir yang hebat di udara. Mereka menginjak awan berair dan berjalan maju perlahan. Dari formasi sihir besar, aliran kekuatan pedang berwarna kuning telah dilepaskan tanpa henti. Setiap aliran kekuatan pedang panjangnya lebih dari 3.000 meter, turun dari langit dan memotong puluhan ribu prajurit air menjadi berkeping-keping. Majus muda dari Istana Majus di kota pegunungan Yao juga dapat ditemukan di ketentaraan. Setelah bertahun-tahun kultivasi berat di bawah Ji Hao tanpa biaya cadangan, orang-orang muda ini sekarang semuanya telah mencapai tingkat senior. Mereka mengenakan baju besi perang standar, memegang senjata tajam, berlayar melintasi bukit, sungai, kota bawah laut, dan kolam yang dalam, satu demi satu, dalam formasi pertempuran yang tangguh. Dimanapun pasukan air bangkit untuk menimbulkan masalah, pasukan yang tangguh ini akan segera meluncurkan gelombang panah yang luar biasa ke arah itu. Panah pemecah baju besi berteriak melintasi langit dan dengan keras menembus tubuh para prajurit air itu. Simbol mantra eksplosif meledak di mata. Panah, meledakkan prajurit air ini menjadi berkeping-keping. Prajurit klan Yu dari keluarga Di mengepung ratusan menara ilahi. Mereka didukung oleh kelompok besar prajurit klan Jia yang kuat dan ganas, ditambah dengan boneka pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan mengikuti di belakang tentara Gunung Yao Ji Hao, menyapu daerah sekitarnya. Orang-orang dunia Pansi yang tak terhitung jumlahnya juga berlapis baja sampai gigi, dipimpin oleh Elder Destiny saat mereka mengikuti di belakang pasukan Ji Hao, berteriak dan berteriak kegirangan sambil membunuh setiap prajurit air dalam pandangan mereka. Penatua Takdir memiliki kompas takdir untuk mengamati arah sungai yang mengalir. Oleh karena itu, tidak ada tempat berkumpulnya prajurit air yang bisa bersembunyi dari matanya. Tempat-tempat berkumpul itu ditandai satu persatu di kotak pasir ajaib, kemudian segera dihancurkan oleh tentara di bawah komando Ji Hao. Setelah melihat apa yang terjadi pada kota air Si, pikiran Ji Hao disibukkan oleh niat kuat untuk membunuh, dan dia tidak bisa menahannya. Dia mengumpulkan semua orang Gunung Yao yang mampu bertarung dan mengumpulkan pasukan besar yang terorganisir dengan baik. Pasukan ini menyapu seluruh area dengan radius 100 juta mil di sekitar wilayah Gunung Yao seperti batu kilangan yang sangat besar. Dimanapun alarm berbunyi, Ji Hao akan segera mengirim pasukannya untuk membantu. Wilayah Gunung Gong, wilayah air Huang, wilayah Gunung Qi, wilayah air Hao, wilayah Gunung Gua, wilayah air Li. Ji Hao telah menyelesaikan beberapa formasi sihir penyegelan air yang menjadi tanggung jawabnya, dan saat ini, dia tidak memiliki tugas di pundaknya. Pasukan jenis air telah bangkit dan menyebabkan kerusakan ke segala arah. Mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mencoba semua yang mereka bisa untuk merusak rencana pengendalian air. Yang berhati-hati hanya diam-diam menyerang klan manusia kecil yang tersebar di daerah lebih jauh sementara yang berani berkumpul menjadi pasukan, menyerang kota-kota Earl dan Marquises. Alarm datang dari segala arah. Banyak Earl dan Marquises yang memiliki wilayah mereka di dekat wilayah Gunung Yao telah memimpin pasukan mereka keluar dari wilayah mereka untuk membantu Sisi membangun formasi sihir penyegel air. Sekarang, wilayah mereka sebagian besar kosong, dan makhluk air itu mengambil kesempatan besar untuk berbaris ke wilayah kosong ini. Oleh karena itu, banyak kota terdekat meminta bantuan. Tentara di bawah komando Ji Hao tiba di setiap kota yang diserang tanpa penundaan setelah mendengar alarm, dan menghancurkan para prajurit air itu. Tentara di bawah pimpinan Ji Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Tak satu pun dari prajurit air yang jatuh di tangan mereka selamat.
Belum lagi makhluk air roh itu, bahkan yang tidak memiliki kecerdasan tetapi hanya bentuk yang sedikit lebih besar, semuanya dipotong menjadi pasta daging oleh prajurit Ji Hao. Udang seukuran kepalan tangan, kura-kura seukuran batu gilingan, ikan sepanjang 6 kaki, belut sepanjang 3 kaki, katak seukuran tangki anggur, ular sepanjang 3 meter. Semua jenis makhluk air, selama mereka sedikit lebih besar dari yang seharusnya dan dengan sedikit potensi untuk menjadi makhluk roh, prajurit Ji Hao akan tanpa ampun memotongnya. Setelah setiap wilayah yang diserang diselamatkan, pasukan Ji Hao akan tumbuh lebih besar. Para prajurit yang menjaga wilayah mereka sendiri yang menderita serangan diam-diam yang diluncurkan oleh pasukan air itu semuanya dengan mengamuk mengangkat pasukan mereka dan bergabung dengan pasukan Ji Hao. Skala pasukan Ji Hao tumbuh semakin besar, meluas ribuan mil, meningkatkan aura pembunuhan yang luar biasa. Kemanapun pasukan ini mencapai, darah mengalir di sungai, dan tangisan serta jeritan sekeras guntur, sarang makhluk air dihancurkan satu demi satu. Kolam dan danau yang dalam dikeringkan dan dikubur, sementara kota-kota dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya yang dibangun pada zaman kuno diratakan. Bertonton sarang makhluk air roh yang kuat dibakar. Pembantaian itu berlangsung selama sekitar sebulan. Setelah itu, dimanapun bendera pertempuran gagak emas dari wilayah Gunung Yao muncul, sekelompok besar makhluk air melarikan diri dengan putus asa. Tidak ada satupun makhluk air yang berani melawan pasukan Ji Hao lagi. Namun, makhluk air yang malang ini tidak pernah bisa lari dari tangan Ji Hao, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Jika mereka tidak lari, mereka mungkin masih bertahan. Tetapi begitu mereka mencoba lari, mereka akan berakhir dikepung dan dipotong-potong oleh pasukan Ji Hao yang menakutkan itu, bahkan tanpa bisa melawan. Selain gurita raksasa, Ji Hao juga secara paksa merekrut hampir 1000 makhluk air kuat tingkat ilahi magus, termasuk kura-kura besar gunung, ikan mas dengan tanduk naga, belut seukuran naga banjir, Viviaparidae besar kota. Kepala Ji Hao mempelajari sihir rahasia yang tak terhitung jumlahnya dari kitab suci Yuyu, termasuk beberapa yang efektif untuk mengendalikan makhluk roh. Ji Hao tanpa ampun melemparkan sihir pengendali yang paling jahat dan paling kejam pada makhluk air ini, mengubah makhluk besar ini menjadi budaknya dan membuat mereka melakukan apapun yang dia katakan. Dengan makhluk air yang kuat ini, menjadi semakin mudah bagi Ji Hao untuk menghancurkan pasukan jenis air itu. Waktu berlalu. Pada hari khusus ini, begitu Ji Hao mengurus pasukan jenis air di wilayah Gunung Huang, Penatua Takdir berjalan dengan tergesa-gesa. Tuan, 30.000 mil jauhnya di depan, rasa kekuatan sangat kuat. Saya juga merasakan kekuatan ribuan makhluk air besar di sekitarnya. Aku khawatir yang ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Dewa Air Si. Penatua Destiny memberitahu Ji Hao tentang penemuannya sambil menunjuk ke tenggara. Ji Hao segera memberi perintah. Setelah itu, tentara di bawah komandonya berbaris ke arah itu. Sepanjang jalan, setiap sungai dan sungai meluap. Orang-orang berteriak minta tolong di gua atau di dahan pohon. Sementara tim penyelamat yang mengikuti di belakang pasukan Ji Hao membantu orang-orang ini, pasukan di depan telah bergegas ke pasukan jenis air berskala sangat besar. Seorang pria kuat dengan rambut perak berdiri di atas kolom air, dengan mencemooh menatap pasukan Ji Hao. Aku Cloud Dream, Raja Naga. Apakah kamu di sini untuk mencari kehancuranmu? Beberapa saat kemudian, pria berambut perak itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di selatan wilayah Gunung Yao, ratusan wilayah jauhnya adalah sebuah danau besar, bernama Cloud Dream. Cloud Dream adalah hamparan luas air yang tertutup kabut. Di sekitarnya adalah Sungai Air Si, Sungai Li, Sungai Ling, dan ratusan sungai berukuran berbeda lainnya. Semua sungai ini akhirnya mengalir ke Cloud Dream dan bergabung dengan dua sungai besar, Cloud River dan Dream River, yang mengalir dengan cepat ke timur. Oleh karena itu, Danau Cloud Dream adalah inti dari seluruh area air ini. Kembali ke zaman kuno, surga pernah menurunkan Cloud Dream Lake Earl untuk mengatur Sungai Air Si, Sungai Li dan ratusan sungai lainnya di daerah ini. Sea Water God berada di bawah komando Cloud Dream Lake Earl. Namun, saat itu, non-manusia mengganggu dunia Pangu, dan Dewa Ilahi mengangkat pasukan dari surga dan memulai perang jangka panjang melawan penyusup itu. Cloud Dream Lake Earl dan kelompok dewa di bawah komandonya jatuh dalam perang. Setelah itu, danau ini menjadi daerah yang tidak diatur.
Setelah itu, Danau Cold Dream dan area luas di sekitarnya diberikan kepada puluhan Earl dan Marquises manusia. Sebagai wilayah pribadi mereka, tidak ada yang tahu kapan keluarga naga yang kuat menduduki kota dunia bawah yang dibangun oleh Cloud Dream Lake Earl di zaman kuno di Danau Cloud Dream. Pemimpin keluarga naga ini menyebut dirinya Raja Naga Cloud Dream, dan mengumpulkan sekelompok besar makhluk air untuk mendominasi area ini. Raja Naga Cloud Dream ini cukup pembuat onar. Biasanya, konflik sering meledak antara dia dan manusia di daerah ini. Dia mungkin menculik beberapa anak dari desa-desa terdekat dan memakannya, atau menangkap beberapa gadis manusia untuk melayaninya sebagai pelayan, atau memeras klan manusia di sekitarnya untuk 3 hingga 500 domba dan sekumpulan anggur yang enak. Dan tahun depan, dia mungkin langsung menjarah lebih dari 1000 sapi dari gudang seseorang. Hal-hal seperti ini terjadi sepanjang waktu. Earl dan Marquises yang tinggal di dekatnya tidak bisa mentolerirnya lagi. Oleh karena itu, mereka bergandengan tangan dan mengangkat pasukan untuk menyerang Raja Naga ini. Setelah pertarungan yang sengit, pasukan jenis air di bawah komando Raja Naga hampir hancur, dan ketika pasukan manusia hendak menangkap Raja Naga ini hidup-hidup, jenis naga mengirim surat resmi, karena itu, pasukan manusia hanya bisa mundur. Para Earl dan Marquises yang marah itu masing-masing mencoba apa yang mereka bisa untuk menggali latar belakang Raja Naga Cloud Dream ini. Mereka kemudian mengetahui bahwa Raja Naga Impian Awan ini sebenarnya adalah dari Pangeran Naga tertua, yang juga merupakan putra tertua dari Kaisar Naga saat ini. Sebagai cucu dari Kaisar Naga, Raja Naga Impian Awan ini seharusnya menikmati kehidupan mewah di Samudra Timur. Namun, identitas ibunya cukup memalukan untuk disebutkan. Ibunya adalah seorang gadis klan Jia, diculik oleh pangeran tertua. Ini berarti bahwa Raja Naga Cloud Dream ini adalah makhluk setengah klan Jia. Campuran dari jenis naga dan klan Jia, sudah beruntung bagi Raja Naga Cloud Dream bahwa Kaisar Naga tidak memenggal kepalanya secara pribadi. Bagaimana dia bisa diizinkan tinggal di Istana Naga untuk mempermalukan keluarganya? Oleh karena itu, Cloud Dream Dragon King dikirim ke Cloud Dream Lake untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Karena ayahnya adalah Pangeran Naga tertua, dia telah bertindak tak terkendali selama bertahun-tahun dan menyebabkan banyak masalah bagi para Earl dan Marquises manusia yang tinggal di daerah ini. Ji Hao duduk di atas kepala gurita raksasa, yang dengan cepat menggerakkan puluhan tentakel panjangnya di dalam air, dengan cepat melewati pasukan di depan dan mencapai Raja Naga Awan Impian ini. Ji Hao memandang Raja Naga Awan Impian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia telah mendengar tentang reputasi hebat Raja Naga ini sejak lama. Dalam sebuah upacara yang diadakan di balai kota, Ji Hao mendengar Earl dan Marquise lainnya mengeluh tentang Raja Naga ini, yang telah menyakiti manusia sepanjang waktu. Saat itu, Ji Hao sudah menghafal semua informasi yang dia dapatkan tentang yang menyebalkan ini. Rambut perak panjang menggantung longgar di punggung Raja Naga. Raja Naga Awan Impian tingginya sekitar 15 meter 6 inci, dengan kulit seputih salju. Dia sangat kuat dan kokoh, mengenakan baju besi skala naga perak, memamerkan sepasang lengannya. Pembuluh darah seperti ular berdetak gelisah di bawah kulitnya yang seputih salju itu. Naga memiliki garis keturunan yang mulia dan kuat. Dream Cloud Dragon King sangat tampan, tetapi di atas alisnya ada dua retakan yang sangat tipis, dengan cahaya perak yang terlihat samar bersinar di dalamnya. Ji Hao mengerti bahwa sepasang retakan itu adalah hadiah dari garis keturunan ibunya. Raja Naga Awan Mimpi, aku sangat sulit tentangmu. Ji Hao berdiri di atas kepala gurita dan menangkupkan tangannya ke arah Raja Naga Awan Mimpi. Earl Yao Ji Hao, aku tahu tentangmu. Raja Naga Awan Impian menunjuk ke arah Ji Hao, tertawa terbahak-bahak dan berkata, Paman ke-9 omong kosongku itu melakukan sesuatu yang rahasia denganmu, bukan? Hehe, Feng Qinxin, kamu juga cukup dekat dengan wanita kecil itu, bukan? Berkedip di udara, Dream Cloud Dragon King berteleportasi ke depan wajah Ji Hao, meletakkan tangannya di bahu Ji Hao dan meletakkan wajahnya yang besar menyeringai di dekat telinga Ji Hao. Dia tertawa, bagaimana dengan ini, kamu membunuh Aoli yang bodoh itu dan meracuni Feng Qinxin untukku. Biarkan aku mengacaukannya sepanjang malam, lalu aku akan berjanji padamu bahwa aku tidak akan menyentuh wilayah Gunung Yaomu. Bagaimana menurutmu? Tiba-tiba,
Raja Naga Awan Impian menabrak Ji Hao dengan keras dengan kepalanya. Ji Hao sangat marah. Dia meningkatkan kekuatannya dan menabrak Dream Cloud Dragon King. Denting, diikuti suara gemuruh, cahaya berapi-api yang menyilaukan meledak dari antara kepala mereka. Keduanya menunjukkan gigi mereka kesakitan, dengan mata terbuka lebar, saling menatap. Anak baik, kepala yang keras. Raja Naga Awan Impian menggertakkan giginya, menyeringai kejam dan berkata, "Bagus, bagus, kamu telah mendapatkan hakmu untuk berbicara denganku sekarang. Sungguh kepala yang keras, kekuatan yang luar biasa. Bagus, bagus." Menghela nafas dingin, Raja Naga Awan Impian menatap Ji Hao dan melanjutkan, "Pikirkanlah, mau. Bunuh Aoli, keluarkan saudara laki-laki bodoh karena ayahku yang disalahkan itu, sehingga dia akan memiliki satu pesaing lebih sedikit untuk tahta Kaisar Naga." Feng Qinxin, wanita kecil itu baunya enak. Aku sudah ingin melakukan sesuatu padanya sejak pertama kali aku melihatnya. Berikan saya 2 bantuan ini dan kami bersaudara, ku tidak akan pernah menyentuh bahkan rumput di wilayah Gunung Yaomu. Bagaimana menurutmu? Ji Hao melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di depan matanya. Baru saja, dia menabrak Raja Naga dengan kepalanya, dan itu memang sangat keras, bahkan menyebabkan Ji Hao pusing. Ji Hao berusaha cukup keras untuk berkonsentrasi, lalu tersenyum dingin dan menjawab, "Raja Naga Awan Mimpi, apa yang kamu inginkan?" Manusia menderita banjir. Jenis naga dan umat manusia, kami adalah sekutu. Apa yang kamu lakukan dengan membesarkan pasukan jenis air yang begitu besar? Raja Naga Awan Impian tertawa keras, lalu menabrak lagi Ji Hao, masih dengan kepalanya. Ji Hao benar-benar marah. Dia mengaktifkan kekuatannya ke titik ekstrim. Kekuatan besar yang terkandung dalam tubuhnya dikompresi menjadi tempat kecil, lalu dia bergerak membelah bumi. Dia mengirim semua kekuatannya diam-diam ke dahinya dan menabrak Dream Cloud Dragon King. Ledakan gemuruh lainnya dilepaskan, saat darah memercik kemana-mana. Darah mengalir keluar dari dahi Ji Hao bersama dengan potongan kulitnya, bahkan sebagian tengkoraknya hancur. Raja Naga Awan Impian melolong. Dia menderita lebih buruk, saat tengkoraknya patah, bahkan memperlihatkan otaknya yang berdetak. Mereka berdua dikirim pergi, dengan kepala terkubur di tangan mereka. Penyihir ilahi bisa menumbuhkan kembali tubuh mereka dari setetes darah. Ji Hao menggeram bergema, lalu darah, kulit, dan potongan tulangnya semuanya terbang kembali kepadanya, sesaat menutupi luka besar itu. Dalam waktu singkat, luka itu sembuh dengan sendirinya. Dream Cloud Dragon King juga meledak dengan raungan hebat sementara cahaya perak terang berkilau di kepalanya. Dalam satu napas, lukanya juga pulih. Menunjukkan giginya, Raja Naga Awan Impian memandang Ji Hao dan tertawa, dengan sedikit kejutan melintas di matanya. "Apa yang saya inginkan? Saya ingin menjarah rumah yang terbakar, tentu saja. Kamu menderita banjir, sungguh kesempatan yang luar biasa. Aku akan mengambil sebanyak mungkin emas, batu giok, dan gadis-gadis cantik untuk menghangatkan tempat tidurku, sebanyak yang aku bisa. Hehe, aku tidak ingin berbohong padamu. Saya juga akan mengeluarkan Earl dan Marquesas manusia di dekatnya. Setelah saya membunuh mereka, wilayah mereka akan menjadi milik saya, orang-orang mereka juga akan menjadi milik saya. Semua orang akan memujaku sebagai Raja Naga Awan Mimpi. Seseorang menjanjikanku kehidupan abadi, selama aku bisa memiliki cukup orang untuk menyembahku. Kehidupan abadi." Ji Hao melengkungkan sudut mulutnya, menatap Raja Naga Awan Mimpi, seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Siapa yang berani menjanjikannya sesuatu seperti itu? Dan mengapa naga konyol ini mempercayai itu? Kehidupan abadi, hehe, seperti apa itu? Ji Hao tidak bisa membayangkannya pada tahap saat ini. Akankah Po memiliki kepercayaan diri untuk menyebutkan keabadian? Ji Hao diam-diam menebak. Dia percaya bahwa bahkan Pendeta Daci, Pendeta King Wei, dan Yu Yu tidak berani menjanjikan sesuatu seperti itu. Bahkan dunia besar seperti dunia Pangu pada akhirnya akan runtuh, belum lagi makhluk hidup di dalamnya. Orang yang menjanjikan kehidupan abadi kepada Dream Cloud Dragon King, Ji Hao percaya, dia pembohong atau gila. Dan, Dream Cloud Dragon King benar-benar mempercayainya. Jadi, sepertinya seorang pembohong bertemu dengan seorang bodoh. Bagaimana naga ini bisa mempercayai sesuatu seperti itu? Keabadian. Ji Hao dengan kasihan menatapnya dan berpikir.
Dia tidak bisa menahan tawa dingin. Wajah Raja Naga Awan Impian menjadi sangat gelap. Dia sedikit menekuk tubuhnya, dengan matanya berubah menjadi warna perak yang aneh. Dua aliran cahaya putih perak menyilaukan dari mata itu hampir 100 meter, menembus ke arah Ji Hao seperti dua bilah tajam. Apakah kamu menertawakanku? Raja Naga Awan Impian bertanya dengan suara yang dalam dengan sensitif. Ya, aku menertawakanmu. Ji Hao tertawa lebih keras. Memang, dia menertawakan naga itu, dan apa yang bisa dilakukan naga itu? Swoosh! Raja Naga Awan Impian tiba-tiba menghilang dari tempatnya berdiri. Seiring dengan embusan angin yang ganas, dia berlari ke Ji Hao. Sementara itu, sepasang senjata berbentuk aneh muncul di tangannya, bersinar dengan cahaya perak terang dan meretas ke arah Ji Hao. Itu adalah sepasang bilah besar, berbentuk seperti ekor naga yang melingkar. Cepat, sangat cepat. Ji Hao bahkan tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Sebuah pedang meretas lurus ke arah kepala Ji Hao sementara yang lain berayun ke arah pinggang Ji Hao. Raja Naga Awan Impian tertawa dengan suara aneh saat dia dengan cepat mengangkat lutut kanannya ke arah perut bagian bawah Ji Hao. Serangkaian gerakan ini diselesaikan olehnya dengan sangat lancar dan sempurna sehingga setiap gerakan sempurna, tanpa kelemahan sama sekali. Dari gerakannya, Ji Hao merasakan sesuatu yang mirip dengan prajurit bulan tinggi kelas atas yang dia temui. Ji Hao mengeluarkan raungan yang bergema, lalu mengayunkan pedang penghancur iblis 9 matahari ke samping, menghalangi pedang yang datang di pinggangnya. Selanjutnya, dia mencengkeram tombak 9 matahari dan menerjang ke atas, mengaitkan bilah naga yang lain dengan bilah bulan sabit kecil di tombak dan menghentikannya jatuh, 3 inci di atas kepalanya. Jubah tahan karat melepaskan 9 matahari yang terik, menyinari seluruh area. Lutut kiri Raja Naga mematahkan lapisan cahaya keemasan yang terang, tetapi cahaya keemasan yang lebih terang telah melonjak keluar dari 9 matahari dalam aliran besar. Akhirnya, lutut kirinya berhenti 3 kaki dari tubuh Ji Hao, di bawah pengaruh jubah tahan karat. Mati, Raja Naga Awan Mimpi menggeram marah. Di bawah kulitnya, meridian dan pembuluh darahnya menggeliat, seolah-olah ular yang tak terhitung jumlahnya telah bergerak di dalam tubuhnya. Suara ledakan seperti guntur bisa terdengar dari tulang kaki kanannya. Jelas, dia telah memusatkan semua kekuatannya pada kaki itu. Kaulah yang sekarat. Ji Hao mengertakkan gigi dan mencibir. Dia dilindungi oleh jubah stainless dan tidak terluka sama sekali. Namun, dia masih merasakan aliran pengeboran kekuatan tajam yang ganas ke dalam tubuhnya. Dream Cloud Dragon King telah mengolah dirinya dengan kekuatan logam pradunia. Kekuatan logam yang tajam dan merusak yang tak tertandingi memenuhi setiap inci tubuhnya, sehingga dia bisa merasakannya bahkan melalui jubah tahan karat. Kekuatan logam pradunia mematikan, itu adalah tipe yang paling ganas di antara semua kekuatan alam, dan cukup cocok untuk sifat jenis naga. Ditambah dengan tubuh naga yang kuat, kekuatan logam pradunia bisa sempurna untuk naga yang mengejar kematian. Ji Hao terkekeh saat cermin ilahi Pansi muncul dari atas kepalanya dan melepaskan aliran cahaya redup, menyapu kaki kanan Dream Cloud Dragon King. Tiba-tiba, ekspresi aneh yang sepertinya merupakan tingkat keterkejutan yang ekstrim muncul di wajah Dream Cloud Dragon King. Selanjutnya, setelah retakan, lututnya berdesir keluar dari belakang tubuhnya dan mendarat dengan keras di bagian belakang pinggangnya, yang merupakan area tubuh yang vital. Serangan ini sangat berat, karena Dream Cloud Dragon King telah mengerahkan semua kekuatannya untuk serangan ini. Kekuatan menakutkan menghancurkan baju besi skala naganya dan mengirim sisik naga yang tak terhitung jumlahnya yang dikirim terbang di udara. Pinggang Raja Naga Awan Impian berputar aneh dan menonjol. Sekarang, ada sudut tajam 30 derajat antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawahnya, dan kepalanya hampir menyentuh kaki bagian bawahnya. Aliran kekuatan keperakan yang terlihat dilepaskan dari lututnya, mengebor tubuhnya. Ji Hao mendengar organ dalam Raja Naga Awan Impian dipotong oleh kekuatan logam pradunia. Itu adalah suara keperakan yang bisa didengar saat mengetuk berlian dengan belati baja. Wajah Raja Naga Awan Impian menjadi pucat seperti mayat. Dia memandang Ji Hao dengan kaget, lalu aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Tanpa meninggalkan Dream Cloud Dragon King kapanpun untuk terengah-engah, Ji Hao menerjang tombak 9 matahari yang dipegang di tangan kirinya dengan kekuatan penuh dan menembus perut bagian bawah Dream Cloud Dragon King.
Ketika tombak menembus tubuh naga, Ji Hao merasakan perlawanan yang hebat. Tubuh naga itu sangat kuat, bahkan dengan ketajaman tombak 9 matahari dan dengan kekuatan besar Ji Hao, tombak itu hanya bisa didorong ke tubuh naga itu inci demi inci dengan upaya yang solid, seperti memotong kulit tebal dengan pisau tumpul. Dream Cloud Dragon King melolong menyayat hati kesakitan. Darah melonjak keluar dari mulutnya sementara dia mati-matian berjuang dan dengan gila-gilaan memegang sepasang pedangnya, mencoba meretas Ji Hao. Ingin bertarung mati-matian. Jadilah tamuku. Ji Hao tertawa terbahak-bahak sementara pedang penghancur iblis 9 matahari mengangkat cahaya busur keemasan di tangan kanannya. Gerakan pembukaan langit dikombinasikan dengan cahaya pedang tajam dari pedang penghancur iblis 9 matahari. Akibatnya, pedang lebar dan panjang itu dengan mudah memotong dada Cloud Dream Dragon King. Esensi api matahari menyala tak terbendung di dalam tubuh Cloud Dream Dragon King sementara pedangnya mendarat di tubuh Ji Hao berulang kali. Cermin ilahi Pansi telah berkilau dari waktu ke waktu, mengirim serangan Raja Naga Cloud Dream kembali ke dirinya sendiri. Lampu bilah perak seperti angin puyuh menyala tubuh Raja Naga Cloud Dream berturut-turut, mematahkan kulitnya dan mengirim darah dan ototnya ke seluruh langit. Tepi pedang dan tulangnya saling berbenturan, mengeluarkan klan yang menggelegar. Tombak 9 matahari menembus perut bagian bawah Raja Naga Cloud Dream dan keluar dari punggungnya. Ji Hao menjatuhkan dua harta tertinggi, lalu memegang kepala Raja Naga Cloud Dream dengan kedua tangan. Gerakan pembukaan langit dan pemecahan bumi dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, kepala Ji Hao dengan keras menabrak kepala Raja Naga Cloud Dream seperti bintang jatuh. Apakah kamu tidak suka menghancurkan kepala yang lain? Ji Hao meraung sementara kedua kepala itu saling bertabrakan. Pop, kepala Raja Naga Cloud Dream patah. Ji Hao meremas jarinya ke dalam luka Raja Naga Cloud Dream dan melepaskan guntur ilahi Yu tercepat dan paling ganas. Benih dao matahari berputar dengan cepat sementara kekuatan Ji Hao dikirim seperti sungai yang mengalir deras. Ratusan petir ungu yang merusak menghantam kepala Raja Naga Cloud Dream, meledakkannya dan mengirimkan otak dan darahnya, memercik seperti banjir. Ji Hao, temanku, kamu terlalu kejam. Dengan kepribadian yang begitu kejam, kamu benar-benar bukan orang yang baik untuk makhluk hidup di dunia. Kamu akan mati begitu saja. Setelah serangkaian teriakan bergema, dua pria jangkung muncul. Mereka mengenakan kemeja panjang rami putih sederhana. Salah satunya memegang alu yang berkilauan sementara yang lain memegang menara mini. Kedua bagian ini dihancurkan ke bagian belakang kepala Ji Hao secara bersamaan. Embusan angin kencang bertiup dari belakang. Ji Hao bersiap untuk menghindar, tetapi tiba-tiba, Raja Naga Impian Awan dengan gila-gilaan merentangkan tangannya dan mencengkeram Ji Hao dengan erat. Denting, denting, alu dan menara emas dengan keras mendarat di punggung Ji Hao. Jubah tahan karat melepaskan ribuan lapisan cahaya keemasan dan api yang mengamuk, menjaga alu dan menara berjarak 3 inci dari Ji Hao. Dua orang yang menyerang Ji Hao berteriak kaget. Nada mereka langsung ditambahkan dengan rasa serakah. Earl Yao Ji Hao, kamu kejam dan brutal. Harta tertinggi seperti ini sangat bagimu. Harta tertinggi seperti ini harus menjadi milik sekte kita. Hanya kita yang bisa mengalahkan kejahatan dan menguntungkan dunia dengannya. Mengikuti geraman marah kedua orang ini, alu emas memiliki api yang mengamuk menyembur darinya sementara menara melepaskan serangkaian guntur. Tekanan yang diberikan kepada Ji Hao oleh kedua harta ini tiba-tiba tumbuh 10 kali lebih besar. Cahaya keemasan dan api yang mengamuk yang dilepaskan dari jubah tahan karat berbenturan dengan api dari alu dan gelombang suara dari menara, menghasilkan cahaya yang menyilaukan dan awan kabut hangat. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba meningkatkan kekuatan senjata mereka, jubah tahan karat itu tetap tidak bergerak sempurna, dan senjata ampuh itu tidak pernah bisa menyentuh tubuh Ji Hao. Serangan dari belakang. Apakah ini cara Pendeta Hua dan Pendeta Mu mengajar murid-murid mereka? Anda pikir saya tidak tahu bagaimana melakukannya? Ji Hao mencibir dan meledak dengan geraman besar. Feng Xing, tunjukkan kepada mereka. Bahkan suara sedikit pun tidak dibuat ketika dua aliran cahaya keemasan menyilaukan. Kedua orang ini telah fokus pada Ji Hao. Akibatnya, mereka tidak berhasil menghindar tepat waktu. Dua anak panah menembus bahu kiri salah satu dari mereka dan bahu kanan yang lain. Kemeja panjang rami putih yang dikenakan oleh orang-orang ini jelas merupakan harta pertahanan yang dibuat dengan baik.
Tapi dibandingkan dengan jubah stainless, mereka seperti cahaya kunang-kunang dibandingkan dengan matahari. Panah yang dilepaskan oleh Feng Xing dengan mudah menembus kedua kemeja, merobek bahu mereka lalu meledak di dalam tubuh mereka. Aliran tajam tenaga angin meraung di dalam tubuh mereka sementara petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di luka mereka. Lubang seukuran mangkuk dibuat di bahu kedua orang ini, dan lengan mereka hampir jatuh. Sialan! Mereka menggonggong kesakitan, menyeret senjata mereka dan berbalik dengan terhuyung-huyung, mencoba untuk lari. Ji Hao berbalik dan melihat mereka menurunkan senjata mereka. Kedua orang ini buru-buru mengeluarkan dua botol kecil dari lengan baju mereka, menghancurkannya dan memperlihatkan pil bundar seukuran telur merpati di setiap botol, yang bersinar dengan cahaya hijau terang. Feng Xing, lakukan! Ji Hao mencibir dan membenturkan kepalanya ke kepala Raja Naga Cloud Dream yang patah sekali lagi, mengirimkan gelombang darah dan otak lagi sambil berteriak kepada Feng Xing. Dua lampu panah emas lainnya menyilaukan. Kedua orang itu baru saja mengangkat pil di tangan mereka. Tetapi sebelum mereka bisa mengirimkannya ke mulut mereka, kedua panah emas itu secara akurat menghancurkan kedua pil itu, mengubahnya menjadi kepulan bubuk hijau. Ji Hao tertawa, berbalik dan menghembuskan seberkas api emas, membakar bubuk hijau. Aroma yang harum menyelimuti udara, sementara kedua pria itu berdiri dengan linglung. Ji Hao terkekeh, mengangkat tangannya dan menghancurkan sikunya dengan keras ke kepala Raja Naga Cloud Dream. Cloud Dream Dragon King menderita serangkaian luka parah berturut-turut, dan sekarang akhirnya pingsan di bawah serangan siku Ji Hao. Mencubit leher Raja Naga Cloud Dream, Ji Hao menggendongnya seperti membawa sekantong sampah, lalu berbalik dan menatap dua pria kurus dengan rambut panjang yang longgar dan kemeja putih. Keduanya memiliki hidung yang tajam, dahi lebar, dan mata cekung yang dalam. Kulit mereka anehnya putih, dan mereka berdua memiliki sepasang retakan tipis di dahi mereka. Jelas, sama seperti Cloud Dream Dragon King, kedua orang ini juga sebagian memiliki garis keturunan klan Jia. Bukankah kamu manusia berdarah murni? Ji Hao mengerutkan alisnya. Mengapa kamu mengatakan ini? Meskipun lubang besar di bahu mereka masih menyemburkan darah, kedua pria ini dengan sopan membungkuk kepada Ji Hao, dan yang lebih tinggi menanggapi pertanyaan Ji Hao dengan nada hambar, dao alam yang agung tidak terbatas, dibandingkan dengan itu, kita hanya. Ji Hao tertawa dingin, memotongnya dan melanjutkan, apapun, apakah kamu manusia berdarah murni atau bukan, aku tidak peduli. Pendetamu dan pendeta Hua mengambilmu sebagai murid, konsekuensinya harus mereka tanggung. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Namun, kamu menyerangku dari belakang, itu berarti kamu mencari kematian. Pria lain tersenyum tipis, berkata sembarangan, tidak, Ji Hao, kakakku, kami tidak menyerangmu dari belakang. Kami melihat Anda menyakiti adik laki-laki kami Cloud Dream Dragon King dengan sangat brutal. Jadi, kami tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Saya Bao Yin, dan ini saudara laki-laki saya, Bao Su. Yang dipegang di tanganmu adalah adik laki-laki kami. Namanya Bao Long. Kamu juga bisa memanggilnya Raja Naga Cloud Dream. Bao Yin tersenyum sangat hangat, tetapi ditambah dengan lubang berdarah di bahunya, senyumnya tampak agak aneh. Bao Su membuat wajah serius, menatap Ji Hao, sedikit melengkungkan sudut mulutnya ke atas dan berkata, Ji Hao, temanku, demi guru agung kita, tolong lepaskan adik laki-laki kita. Ji Hao, temanku, kamu sangat kejam dan tanpa ampun. Ji Hao mengguncang Cloud Dream Dragon King, yang tidak sadarkan diri, menatap Bao Su seperti senyuman dan berkata, maksudmu aku memukulnya terlalu keras. Membuka mulutnya, Ji Hao mencoba berdebat dengan Bao Su dan Bao Yin tentang semua hal jahat yang telah dilakukan Cloud Dream Dragon King, apa yang terjadi hari ini, bagaimana naga ini membesarkan pasukan jenis air dan merajalela menghancurkan semua yang dilihatnya. Ji Hao ingin memberitahu mereka apa yang benar dan apa yang salah. Tapi kemudian, Ji Hao berubah pikiran. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, mengapa aku membuang-buang waktu untukmu? Belum lagi kemampuan lainnya, murid pendeta Hua dan pendetamu adalah murid teratas di dunia dalam hal keterampilan berdebat. Aku tidak bisa membandingkan diriku denganmu. Memberikan 3 tawa bergema, Ji Hao mengangkat Raja Naga Impian Awan dan mengeluarkan pedang penghancur iblis 9 matahari, meluncurkan peretasan yang ganas.
Raungan naga yang dalam namun kuat datang dari tubuh Raja Naga Cloud Dream. Kemudian, suara seorang pria yang dingin dan tanpa emosi berteriak dengan keras, "Siapa yang berani menyakiti anakku?" Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Cermin ilahi Pansi melepaskan 20 aliran cahaya ilahi berturut-turut, menyinari Raja Naga Cloud Dream. Mereka tidak hanya melemahkan kekuatan pertahanannya sendiri ke tingkat ekstrim, tetapi juga memecahkan semua segel pertahanan yang tertinggal di tubuh Raja Naga Cloud Dream oleh Pangeran Naga Tertua. Ji Hao, jangan berani. Bao Su dan Bao Yin berbar. Puff, pedang itu diayunkan ke bawah, dan kepala besar Raja Naga Impian Awan jatuh ke tanah. Pita matahari abadi berguling ke bawah dan membungkus kepala itu dengan cahaya keemasan yang padat, membakarnya menjadi sehelai asap dalam beberapa napas. Jiwa binasa, dan kepalanya terbakar. Ji Hao mengendurkan tangannya dan membiarkan tubuh tanpa kepala Raja Naga Cloud Dream berdebar keras di permukaan air. Leher yang patah masih memiliki darah yang mengalir keluar darinya. Berbalik tanpa melirik Bao Yin dan Bao Su, Ji Hao menunjuk ke arah prajurit air yang gemetar dari Cloud Dream Army dan menggeram, "Cloud Dream Dragon King sudah mati. Apakah Anda tidak akan menyerah? Apakah kalian semua ingin mati?" Tentara Gunung Yao tiba dalam barisan yang tangguh. Aura pembunuhan yang kuat menyebar saat mereka menduduki seluruh area. Para prajurit air itu saling melirik, lalu semua menjatuhkan senjata mereka dan berlutut di permukaan air. Bao Su dan Bao Yin memiliki wajah mereka berubah menjadi hijau karena marah. Mereka menggeram dan bergegas menuju Ji Hao sekali lagi. Bersambung.